gue mau nanya nih, sebagai anak muda nih, lu kan pasti punya sosmed tuh. Seberapa penting sosmed di hidup lu? Sosmed. Kalau buat gua sih lebih ke informatifnya sih kalau gua. Karena buat komunikasi mungkin sebenarnya dari dulu bisa komunikasi lewat ya Real life gitu. SMS ya atau telepon kan. Mhm. Dan lebih ke informatif sih kalau gua sosmed. Kayak misalnya keluarga gua nih lagi apa gitu kan. Nah, jadi kita Oh, nggak perlu kepo lagi apa kabar atau gimana gitu. Nah, jadi bagi lu lumayan penting atau penting banget? penting sih. Tapi kalau nggak ada juga ya masih fine fine aja kalau buat gua. Soalnya kan kita nih pengen ngebahas hal-hal yang ada di sosmed, Wow. kayak Facebook, Twitter, Instagram, kan? Ya. Soalnya Instagram tuh bagi gue tuh sebuah platform yang unik om. Nah, kenapa unik? Karena gue anggap Instagram gue itu tuh udah kayak portfolio gue. Jadi kayak ini ya apa? Karena kan gue kan Biodata ya. gue Bukan nggak biodata sih. pengen nyebut gue influencer sih ya, karena ini Ya. memalukan banget. Jadi gue nggak, gue tuh konten kreator aja lah di Instagram. Dan gua kasihan sih kalau yang kena influence sama lu. Menurut pandangan lu deh, apa sih bedanya postingan Instagram sama story Instagram? Kalau yang pasti story itu cuma buat 24 jam kan. Hmm. Nah, story itu ya kayak yang nggak penting pengen di post, tapi kalau di post permanen itu nggak penting gitu loh. Jadi tuh antara penting dan nggak penting gitu Iya ya. gitu kan. Nggak. Gini om, menurut lu kita kan udah ngebahas Instagram nih. Oh jadi udah nih selesai. Nggak gitu juga. Gini, sosmed apa sih yang paling sering lu gunain selain gue nggak bilang selain Instagram sih, karena lu mungkin nggak aktif di Instagram juga kan, bener nggak? Aktif dong kalau di Instagram gua. Oh gitu, sehari Ya berapa kali buka Instagram? nggak terhitung. Oh gitu ya. Karena kalau lagi gabut bukanya Instagram, Instagram, pantengin story gitu kan. berarti yang paling penting Instagram. Ya kayak aduh mantan gue cakep ya, rupanya anjir gitu. Berarti selain Instagram deh lu buka sosmed apa aja? WA termasuk gak sih sosmed? WA sih lebih ke chatting sih ya, karena dia Iya, nggak berbentuk iya sih. community gitu. Begitu mungkin ini deh Facebook, tapi Facebook juga jarang sih. Oh, alasannya? Karena gimana ya? Old school ya, old Nah, school, lebih ke old school. gue juga ngerasa gitu om. Maksudnya tuh gue mungkin pengen ninggalin Facebook tapi nggak bisa gitu loh. Karena banyak koneksi di sana. Iya kan? Lagian juga Dan ya, berita-berita tuh cepet banget di sana. Cus, ya apalagi daerah-daerah kita kan. Nah, kalau kita pengen lihat berita daerah luar, kita buka Instagram gitu. eh, Tapi kalau pengen berita lokal, nah di Facebook. Facebook tuh Cuman menyebarnya kayak api cuman cuy. bahaya om kalau berita di Facebook, karena Ya nggak 100% akurat. lebih kebanyakan hoaxnya sih. Nah gitu Karena dia. mereka nggak lihat kebenarannya dulu, nggak survei gitu Iya, kan. yang ada blogspotnya langsung share. Yang penting, Ada .com-nya langsung gitu kan. yang penting apa sensasional gitu. Iya. Yang penting gue banyak yang komen nih, bener apa enggak? Tar urusan belakang gitu kan. Nah, yang penting gua duluan, gue Hmm. update. Nah, masak telur nih biar sembuh nih dari apa COVID. Nah, Biar bebas dari virus gitu kan. menurut menurut lu sosmed itu kayak ini nggak, pisau bermata dua nggak? pedang bermata dua. Iya, pisau sama pedang Oh bedanya ya apa oke. gitu kan. Kalau soalnya gue kalau yang kayak gituan lebih ini sih. Karena yang kita tahu ya, sosmed kan menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu loh. Hmm. Menurut lu itu Tapi bener nggak? kalau gue menurut gue sih itu masing-masing sih. Oh, tergantung kepribadian Ya masing-masing lagi. lu gimana makainya gitu kan. Mm. Hmm. Kalau ke gue sendiri, gue mau orang terdekat gue juga sama aja gitu, nggak ada perbedaannya. Bukan karena sosmed gue jadi jauh sama mereka gitu. Karena Yang jauh malah dekat, iya benar kalau itu mah. iya, karena fenomena kayak gini tuh emang sering gue temuin gitu om. Lu kan
punya kafe. Nah, lu ngerasain nggak? Bukan punya gua, Kan punya engkau gua. jadi kan lu kan biasa ke sana tuh neng orang-orang nongkrong. Pasti rata-rata megang gadget kan, sibuk sama sosmednya masing-masing gitu loh. Kalau kumpulan gua sih nggak kayak gitu sih. Cuman kalau gua liat orang ya emang kebanyakan kayak gitu. Jadi waktu ngumpul HP semua. Padahal ngumpul di situ tapi semuanya nengokin HP semua gitu kan. Gue nggak mau ngebahas tentang follower Instagram. Menurut lu follower Instagram itu penting gak sih? Jumlah follower. Kalau buat gua sendiri enggak lah. Hmm, Ya, tapi kalau buat lu sih penting kayaknya. Kalau menurut lu gimana? Kalau buat lu, kalau buat lu. gue sih nggak mentingin follower sih. Gue lebih mentingin jumlah Tapi lu views. pantengin kan? Enggak, swear dah. Kalau gue pantengin pasti Wih, dah. sombong deh guys, sombong deh. Anjay, sombong banget deh. Justru gue nggak pengen punya follower banyak om. Gue sih seneng ya follower banyak. Cuma kalau kebanyakan juga gue kurang seneng. Apalagi kalau nggak seimbang dengan. Views, Nah gitu. Jadi gue ngerasa beli ntar- follower Nah ya. kayak gitu om. Gue tuh nggak pengen yang kayak gitu. Jadi menurut gua lebih penting itu views daripada gua Lebih juga penting apresiasinya. ya lebih ke apresiasi sih karena untuk apa follower banyak kalau konten kita sampah gitu. Iya. Terus yang gua kesel hari ini tuh beberapa hari terakhir sih gua ngerasa gini om, Instagram menghapus fitur share IG story IGTV ke IG story om, khusus untuk pengguna Android tapi untuk Apple masih bisa gitu. Aku belum tahu sih karena gua nggak pernah share. Nah kan gue kan banyak dong video-video sketsa di Instagram tuh gue pengen nge-share gitu kan, atau video keren lah menurut gue yang cukup menginspirasi gue pengen gue share ke IG story. Tapi nggak bisa kan, gue heran dong kok tumben nggak bisa nge-share lagi kan. Gue cari tahu, gue buka apa situs-situs berita lah gitu kan. Nanti gue lampirin screenshotnya. Katanya Instagram bukan menghapus sih, kayak mendisable sih fitur ini, nggak tahu kenapa gitu loh. Tapi untuk user iOS masih bisa gitu, iOS masih bisa. Kalau menurut gua sih mungkin sementara aja sih kalau kayak gitu. Soalnya kalau dihapus pasti dihapus dari Nah, dua pihaknya itu. antara ini sementara, katanya sih ini terjadi tuh karena updatean terakhir aplikasi Instagram dari Play Store-nya. Nah, Cuman kalau menurut lu kan ini kan kayak sementara nih. Alasannya apa gitu, Om? ya Apa? tadi gue bilang nggak mungkin dia kasih satu pihak itu event apa kelebihan gitu. Pastinya dia akan ratain. Meskipun ya kita tahu device-nya Apple kalau video pasti lebih bagus dari Android kan. Iya, Ya, karena itu ekosistemnya cuma ya mereka karena aja. Apple ya cuman Apple doang. Kalau Android Iya. tuh ada Mi, Iya, ada banyak brand lagi yang Po, di ada bawah Vo, Android ada kan. Sung gitu kan. Jadi gini Om, eh kalau menurut gua sih lebih kayak bug sih ya, kalau menurut gua mungkin bugs dari updatean terbaru ini gitu loh. Jadi mereka juga mungkin nggak tahu lah, lupa dites atau Iya, gimana. jadi kan berarti sementara dong. Mereka mau fix dulu gitu loh, baru Cuman bisa. kalau emang di disable kan sayang banget fitur kayak gitu loh. Karena banyak ini apa ya, gimana istilahnya ya? Karena menurut gua IGTV itu banyak konten-konten menarik yang bisa kita bagiin gitu. Tapi kalau menurut gua lebih menarik Twitter sih, Oh ya. konten-kontennya ya. Salah satunya apa coba? Kalau Karena ada gue kan bukan pengguna Twitter ya, terakhir ya, kali. kalau ada skandal terbaru tuh Twitter tuh paling cepet. Oh iya kan, karena yang gue tahu Twitter itu nggak punya filter kayak gitu ya. Maksudnya tuh mereka tuh nggak ngefilter konten-konten mereka Mereka gitu nggak loh. filter tapi kalau di report kena. Oh gitu, bisa di report. Cuman ya kenapa mereka begitu Om? Sedangkan kayak yang kita tahu kalau kayak Facebook, Instagram, ketika kita mengepost hal-hal yang melanggar rules mereka, kita langsung di take down postingan itu Menurut gitu. gua sih karena Twitter penggunanya lebih mencakup ke dewasa sih. Karena yang muda-muda apa yang tua banget nggak pakai Twitter, yang muda banget nggak bisa pakai Twitter juga gitu. Karena nggak menarik ya Ya gitu ya. Twitter tuh sebenarnya kurang menarik buat orang yang apa lebih suka lihat foto doang, apa doang gitu. Karena Twitter tuh cuman
teks doang Iya, kan. untuk orang yang lebih suka gemar membaca lah mungkin ya. Kan Terus sempat pengen diblokir kan di Indonesia Twitter. ya gue sempat dengar kabar dulu sih, cuman kenapa enggak? Ya mungkin karena Twitter dampaknya gede sih menurut gua. Ya buktinya di Instagram juga kita ngelihat crop-cropan hasil tweet orang kan. Iya sih. Nah, Menurut lu, pengguna sosmed di dunia ini mayoritas laki-laki atau perempuan? perempuan. Yakin? Ya, yakin gua. Kalau gue lebih ke laki-laki om. Mesti mau kita survei atau kita taruhan nih? Enggak, contoh sederhananya aja deh. Kalau lu datengin akun perempuan, mostly pasti laki-laki isinya. Sedangkan laki-laki jarang perempuan yang mau follow gitu loh. Iya berarti kan belum tentu ceweknya lebih dikit dong. Lah terus kalau menurut gua sih gitu ya. Dia karena laki-laki lebih take action, lebih jujur. Enggak sih, lebih belak-belakan sih Ya kalau iya menurut gua. lebih maksudnya lebih jujur kan, lebih Iya sih belakangan. jujur. Maksudnya tuh nggak apa enggak lah gua nggak gini ya. Follow aja Bening sih. dikit follow gitu. Buka Putih dikit dikit. follow. Putih dikit follow gitu kan. Kalau gua sih gitu ya. Gua dulu follow orang tuh 1.000 lebih, isinya tuh nggak jelas banget. Cewek-cewek gue follow, sekarang udah tinggal 300-an sih. Udah gue pangkas semua. Gini deh om, menurut lu kita kan udah ngebahas isi-isi ini ya Instagram ya. Gue mau tanya deh, bisa nggak sih kita cari duit lewat Instagram? Nggak bisa lah. Selain endorse ya, maksudnya tuh oke lah kalau yang cakep, mereka oke lah bisa endorse gitu, Kita bisa jualan ini dong, jualan barang. produk ya. Buat promosi lihat foto atau apa, atau story gitu kan. Bisa ada yang open PO makanan, Efisien baju nggak gitu? gitu. Efisien nggak? Yang pasti kalau menurut gue sih efisien dong, daripada kita mesti bikin iklan. Karena di Instagram gratis kan. Iya, Emang ada Ada yang paid fitur gitu kan, promo tapi ya. itu kan kalau untuk orang yang tidak terjangkau oleh kita. Iya iya. Tapi kalau sana kita cuma jualan seblak gitu kan, masa kita mesti post di iklannya Instagram kan? Ya kali aja gitu Ya. kan. Kecuali kalau kita di kota besar itu harus kayaknya wajib. Tapi kalau kita di desa gini sih kayaknya nggak perlu pakai fitur itu. Jadi efisien ya menurut lo ya kalau berbisnis produk Tergantung di Instagram. bisnisnya. Kalau bisnis lu jualan pesawat, masa lu Iya nggak sampai jualan pesawat juga, pesawat Iya, telepon iya. lah. Enggak, Pesawat telepon. enggak, serius gua pernah jualan online cuy. Jualan apa? Jualan online pernah gua. Oh jualan apa lu? Jualan jam tangan waktu itu. Oh gimana. Kan lu berarti lu pernah dong berbisnis di Instagram. Iya, terus gua Hmm. minta tolong salah satu ini yang followernya berapa gitu ya, emang rata-rata sesuai dengan jumlah follower mereka sih. Nah, lu kan udah pernah menghubungi salah satu akun endorsan kayak gitu kan. Setelah lu hubungin, dagangan lu ada ini nggak? Perubahan nggak? Ada. Oh gede ya perubahan. Iya, kayak pastinya follower dia ada yang berapa persen, mungkin dikit sih nggak sampai 10% ada ikut follow gitu. Nggak bukan masa dulu di follow, maksudnya Iya. barang yang lu jual ada nggak di? Pertama kita kan ini dulu harus cari pasar dulu, baru pengaruh ke jualan kita itu. Flow-nya itu tergantung dari barang kita lagi. Nah semakin kita promosi pastinya semakin banyak jualannya. Oh. Nggak mungkin kita cuman pajang doang tapi nggak ada yang ngeliat ya, nggak bisa. Jadi semakin bertambah follower tuh mempengaruhi penjualannya. Oh gitu. Ya, followersnya penting. Makanya sebenarnya kita minta promote itu sebenarnya bukan ngarepin yang lihat promote kita beli, tapi ngarepin dia follow gitu. Nah, semakin dia follow nanti kita posting baru, nanti mereka bisa ngeliat gitu loh. Oh, iya sih bisa jadi kita nggak berharap mereka beli ya gitu Ya ya. follow aja gitu. Nanti belinya Kalau iya. tunggu ada postingan baru lu lihat dah gitu. Kalau lu peminat Iya beli gitu. Nah, Terus alasan lu udah berhenti dari bisnis lu yang kayak gitu apa? Karena apa gitu? Distributornya udah nggak ada waktu itu sih karena distributornya
Ada kendala. Ya ada kendala sih waktu itu. Gue pengen lanjutin lagi, cuman gue bingung sih mau jualan apa, kan udah banyak banget sekarang. Oh iya, gue tahu karena lu pernah cerita ke gue, lu pernah jualan kayak ini ya, diamond gitu ya, apaan sih? Cash Yang in di game, Iya iya. cash in Iya. game, ya pernah sih itu yang ilegal dulu. Ilegal. Tapi lumayan ya hal Oh ininya. kenceng cuy, gila, 5 juta per bulan siapa yang kasih kalau nggak kayak gitu. Nah terus kenapa berhenti? Ya distributornya juga Oh, ujung-ujungnya. kendala juga. Ya. Karena Akhirnya mungkin ke waktu ban ya, itu, takut ke ban ya. enggak, bukan takut ke ban, dari Google-nya terdeteksi dan Oh. semua akun yang beli Pernah beli itu. ya, jadi akhirnya di penalti sih. Oh. Jadi in cash game in cash in game-nya tuh bukannya misalnya 100 nih, bukannya 100 jadi minus 100. Jadi kalau dia udah pernah beli Jadi kayak Dia ini diperas abis ya mereka ya. kalau dia udah beli sejuta nih, nanti jadi Minus sejuta. minus juta. Jadi kalau dia pengen isi cash in game-nya lagi, dia mesti bayar yang dulu. Iya dia harus kayak dia tuh kayak Bayar utang. Iya bayar utang. Ya kalau kayak gitu mendingan bikin akun baru ya. Enggak dong, dia pasti sayang dong sama akun Iya, yang lama. makanya ada dua pertimbangan antara lu ngelunasin utang atau lu tinggalin utang lu dengan mulai dari nol gitu. Ya, tapi nggak bakal sih, karena dia nggak lunasin utangnya juga nggak apa-apa. Iya, Tetap bisa main, bisa main juga. tetap. Bukan ban akun dia, cuman penalti doang. Kalau gini gimana? Akun-akun yang bukan akun sih, lebih ke orang-orang yang ngepost status. Mungkin dia nggak menyinggung pihak lainnya, tapi ya pihak lain ini ngerasa tersinggung. Akhirnya mereka sampai apa namanya baku hantam di komentar gitu. Menurut lu gimana tuh? Gue nggak ngerti sih pikiran-pikiran orang bodoh kayak gitu. Karena nih, Tersinggung tuh terlalu cepat gitu. iya makanya. San saja gitu loh. Kalau itu pun emang tuduhan buat lu atau singgungan buat lu dan lu merasa, berarti kan ada yang salah dengan lu gitu loh. Jadi tuh lu ibaratnya gini om, gue ngeposting status nih, gue mungkin agak menyinggung elu, tapi gue nggak maksud nyinggung elu, tapi lu ke-trigger gitu loh. Sial nih, dia nyinggung gua nih gitu Iya kan. makanya kalau gua sih orangnya gimana ya, Sans aja. makanya gua bilang gua nggak terlalu bisa nanggepin ini karena gua orangnya apa adanya. Semua yang gua post itu gua Iya, gitu kan, jadi gua nggak pengen ada nggak ambil secret, pusing lah ya gitu gua ya. nggak ada secret, nggak ada apa-apa. Dan kalau yang gua post jelek, orang mau bilang gua jelek, ya emang gua jelek gitu kan misalnya kan. Dan kalau emang yang gua post bagus dan orang bilang itu jelek, gua nggak peduli karena orang bakalan lihat itu bagus gitu. Nah misalnya kalau lu deh ngeposting sebuah hal yang nge-trigger orang sampai ngehujat lu gitu, dia bilang lu nyinggung gua ya gitu, gua nggak gini-gini kok gitu. Ya gue sans saja, kalau lu tersinggung ya berarti lu salah, kalau lu nggak tersinggung ya udah fine, ngapain lu sewot gitu. Tapi menurut gua memang sosmed itu harus ada orang-orang kayak gitu om, biar seru gitu Biar loh. sensasional Iya ya. biar seru. Ya, kalau nggak nggak berwarna sih. Iya kan. Makanya gue cukup ngerasa lucu sama netizen kita gitu om. Gue lebih lucu kepada yang selebgram wannabe sih kalau gue, Oh gitu. yang merasa dia itu gua ini influencer, apalagi sampai ngaku gua influencer gitu. Sampai ngaku gitu. Iya. Anjay. Atau yang nggak, halo guys, ini belinya di Enak banget. Kalian mau meninggal rasanya, enak banget gitu kalian kan. harus coba gitu ya. Harus coba banget, padahal belum tentu dia dibayar gitu kan. Oh, maksud lu lebih risih sama selebgram ala-ala ya. Mereka merasa, wih gua apa ya, star syndrome sih kalau gua bilang. Iya, Merasa dirinya sedikit hype, merasa sedikit dikenal gitu kan. Dan mereka itu dimanfaatkan oleh yang jualan-jualan itu. Oh. Gue kasih aja nih sate sebungkus, ntar juga di post sama dia gitu kan. Iya. Gila aja lu, gimana ya, maksud gue harga. Tapi kan kalau kondisinya, kalau kita tengok lucunya mungkin itu lucu om. Tapi kalau kita berpikir ke simbiosis mutualisme, itu sangat
sangat ini om, sangat simbiosis mutualisme Iya, gitu iya loh. benar. Dua-duanya untung emang. Ya di lain pihak dia dapat promo gratis. Cuman karena gua orangnya lebih Hah? apa adanya gitu loh. Iya. Nah, biar apa adanya. Jadi kalau emang gua artis dan gua punya harga endorsan gitu, gua nggak mungkin patok harga gua tuh sebungkus sate gitu loh. Nah ini follower lu tuh cuman 1K 2K tapi sok-sokan guys Eh. Enak banget gitu. enak banget asli mau meninggal ini. Aduh biasa aja gitu loh, biasa aja gitu. Misalnya gua baru beli ini sate gitu. Eh, apa enak sih atau Hans review gitu. Cuman kan ya itulah perbedaan kita yang pengguna sosmed biasa sama selebgram om. Iya. Mereka tuh udah punya trademark kayak gitu Iya, loh. tapi kalau misalnya selebgram yang emang udah bisa Selebgram gitu dikatakan ya. selebgram gitu Iya. loh kan. Menurut gue itu It's fine okay aja gitu, karena ya itu sih. emang jobnya mereka dan yang kita bisa lihat di TV-TV atau di YouTube iklan-iklannya tuh emang kerjaan mereka untuk pretend soal produk itu. Iya iya. Nah, tapi kalau lu siapa gitu kan? Yang 3K gitu ya, 2K. Kita bukan ngecengin orang-orang yang follower. Kita enggak sih, cuman kan ya nggak perlu lu ngikutin orang, pakai aja gaya lu sendiri gitu loh. Kita tahu loh orang asli itu gimana gitu kan. Gini, lu nggak harus lah, maksudnya tuh mungkin oke lah lu dikasih makanan lu ya kasih Hanes review aja lah, nggak Ya harus harus review aja gitu ya loh. nggak harus kasih menjual banget gitu loh. Iya, be aja gitu. Pakai gaya lu aja gitu loh. Jangan soalnya gaya-gaya ini tuh kayak udah mendarah daging atau bukan mendarah daging sih, apa ya? Udah kayak jadi standar lah. Standar buat orang-orang yang buat Tapi pengen ya, promote gitu loh. makanya gue mau cerita dikit ya, gue bukan mau sok-sokan jadi seorang influencer ya. Gue kan sempat juga dikasih produk sama sebuah perusahaan. Karena gue cuma dikasih produk, gue nggak dibayar. Jadi yang gue kasih ya Hanes review gitu loh. Ya. Kecuali dia ngebayar gue, baru gue kasih inilah apa, nilai-nilai lebih lah gitu kan, gue jual lah Tapi tau gua yang dikasih ke lu tuh mahal. Harusnya lu agak ada promo-promo dikit cuy. Gue udah cukup ngebantu mereka dengan nge-share postingan mereka om. Jadi karena Ya mereka aduh udah susah lah ngomonginnya. jadi kita balik lagi ke tadi selebgram ala-ala ya. Jadi menurut lu Tar. selebgram ala-ala itu lucu ya? Enak banget loh. Sumpah nih air putih rasanya aduh. Kayak apa? Ya, pokoknya seger banget deh. Kayak ini ya, dalgona ya. Oh ya, kenapa sih makanan-makanan kayak atau minuman ya kayak es kepal dulu pernah viral gitu, sekarang dalgona gitu. Kenapa sih kayak gitu tuh bisa mudah viral di sosmed om? Ya karena keaktifan ininya sih penjualnya dong. Nggak ada yang jual dong. Kenapa nggak ada Barang yang maksudnya tuh es kepal Milo ada. Itu kan sebelum kan misalnya viral baru deh ada tukang-tukang yang ngejualin es kepal Milo gitu loh. jual? Iya, jadi kan penjualnya itu awalnya aktif gitu loh, yang awalnya itu loh. Yang pencetusnya itu. Kayak dalgona juga gitu. Iya, kan awalnya memang karena dia sering endorse sama artis-artis. Makanya pada akhirnya ya yang ala-ala tadi itu, wih gua mesti kayak dia nih. Gua dapet nih. Ininya endorsannya yang sama kayak gini kan. Iya, Oh, iya. gua kayak dia nih gitu kan. Gak bisa nih gitu kan. Bisa nih. Kayak yang es krim kemarin yang gua posting itu apa? Veneta. Veneta. Ah itu juga viral gitu loh. Waduh. Sebenarnya itu kan cuma untuk mengingatkan anak 90s. Yang iya. kalau es krim ini tuh dulu adanya dulu doang, 90s Gitu doang. gue Iya. gue taunya sekarang dong. Gue tahu ini viral. Nah, ini informasi nih. Lu gua harap lu nanti postingnya di Instagram yang ini ya. Ya, biar informasinya mantap gitu. Maksudnya apa? Biar Yang gue share ke story lah ini iya lah. yang Oke, share oke, ke oke. story ini ya. Jadi sebenarnya es krim apa tadi? Vineta. Vineta itu. Nah, itu tuh diadakan kembali atau viral itu karena yang memviralkan itu anak 90s yang kangen banget sama es krim ini. Vineta Bukan ini. karena rasanya yang luar biasa. Enggak. Lu beli aja itu rasanya B aja gitu loh. Memang sih worth it lah, bukan B aja sih worth Iya it iya dengan harga iya yang dijual. iya. Maksud gue tuh gini om,
setahu gue kenapa Vineta ini viral karena gue dengar sih kata adik gue sih ya. Jadi gue kan nggak gimana mengikuti tren yang ada gitu kan. Katanya es krim ini gue tanya kan kenapa sih Vineta bisa viral gitu kan. Katanya itu karena es krim yang limited edition. Ya iya, makanya dia limited edition karena ini tuh cuman untuk bernostalgia anaknya 90s. Oh. Nah, anak 90s itu ya yang bukan 90s yang 95 ke atas loh. Yang 80-an juga ngerasain ini Iya, ngerasain Vineta feel gitu yang kan. sama. Tapi yang udah 96, 97, lu harap jangan lu ngomong lu anak 90s. Umur lu baru 3 tahun. Waktu udah mau 2000 coy. Nah, itu gak ngerasain tuh apa tuh yang namanya sadar diri dulu tuh. Gini apa namanya jadi menurut gue kenapa bisa viral karena mereka pakai embel-embel limited edition jadi orang pada ngeborong takut nggak ngerasain gitu Nah, loh. padahal mereka nggak tahu kan apa sebenarnya es krim itu apa. Emang bentuknya unik kan gitu kan. Kayak kue sih Ya, ya. kayak kue, kayak cake, lebih ke cake lah kan. Nah kalau lu gimana ngerasainnya? Gue suka sih sama krimnya. Enak emang. Cuma coklatnya pekat cuman sih, Om. gini. Vineta itu zaman tahun 90-an, siapa yang makan ini itu tuh udah kayak orang kaya atau Serius? udah mewah banget. Es krim ini tuh mewah banget coba deh. gitu. Vineta. Nah, jadi sekarang bisa ngerasainnya lagi tuh kayak aduh, nginget banget kalau dulu tuh gua nggak bisa makan ini atau gimana gitu. Oh iya Om, nostalgia es krim Vineta generasi 90-an. Nah, jadi buat para anak-anak baru generasi Z, lu kalau Kalau lu bingung wajar gitu. kalau lu ngerasa ini viral cuman karena enak atau limited edition, Lu gua salah. kasih tahu bagus-bagus ya. Hmm. Ini tuh cuma buat nostalgia, makanya jadi limited edition. Tapi kalau gue bayangin nih Om ya, kalau misalnya nih tahun 90-an ada es krim Vineta, gue bakalan bilang ini es krim terenak sih tahun Ya saat iya, itu gitu. makanya itu tuh cuman buat nostalgia bagi mereka yang dulu belum pernah ngerasain atau yang pengen ngerasain lagi. Nah, anak-anak zaman sekarang kan taunya viral cuma karena difotoin bagus, terus Limited makan edition. dimakan mungkin enak ya gitu kan. Terus Limited banyak edition. ikut-ikutan juga Ah, kan. ikutin semua kan. Wih, gua dapet Nah, gitu gua kan. dapet Lu gitu. nggak tahu artinya tuh apa cuy. Dulu tuh kalau bisa makan ini tuh wah mewah banget gitu. Lu merasa tajir lah istilahnya. Dia merasa wih anjir gua bisa beli gitu kan. Oh, Jadi dulu tuh jadi dulu apa beberapa tahun akhir ini nggak ada lagi akhirnya dimunculin lagi buat nostalgia gitu. Oh, Dan anak 2000-an tuh apa yang dinostalgiain dari es krim ini gitu loh. nggak ada. Iya. Jadi ntar deh kalau emang video pembahasan sosmed ini banyak yang suka kita bahas lagi deh sosmed. Kita jadi dari awal ngebahas Instagram sekarang ngebahas es krim. Tapi yang paling gua suka yang es krim. Sumpah. Dari tadi gua hype banget nih es krim. Ya udah kalau gitu gua mau ini dulu ya, beli es krim dulu ya. Oke.